Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa kembali hadir di masjid kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan ibadah yang lain, yaitu belajar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada inti pembahasan dari kitab ini atau risalah ini, yakni usul as-salasa. Dan masuk pada yang pertama tentang mengenal Rabb, ya, ma'rifatur Rabb, ma'rifatullah. Fa idza qila laka man rabbuk qul Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'il alamin. Jadi muallif rahimahullah menerangkan kepada kita siapa Rabb. Rabb yang mendidik saya dan seluruh alam. Fahuwa ma'budi. Kita tulis. Jadi Rabbul Alamin, kata beliau, fahuwa ma'budi. Laisa li ma'budun siwahu. Ya, terbalik ya. Ma'bud. Jadi beliau berdalil, maksudnya maksud dari kalamnya sebelum dia sebutkan dalilnya, bahwa yang berhak untuk saya ibadahi adalah Rabb. Makanya kalau kita belajar tauhid, dikatakan tauhid rububiyah dari kata Rabb. Lahir namanya tauhid rububiyah. Tauhid tentang Rabb. Nanti kita terangkan lebih detail. Kemudian dari Rabb itu lahir ma'budi, yang saya sembah. Yang saya sembah itu adalah ilah, dari kata ilah.
aliha ya'lahu ilah. Jadi ini panjang ya. Ilah. Ilah artinya ma'bud. Ilah artinya ma'bud. Sama dengan kitab artinya maktub. Kitabun, saya mulai baca bahasa Arab kan? Kitabun artinya maktubun. Kitab itu dinamakan kitab karena dia tertulis. Tertulis. Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Quran karena dia dibaca. Jadi kitab dinamakan kitab karena dia maktub, tertulis di situ. Jadi kata ilah aliha ya'lahu ilahun, artinya abada ya'budu ma'budun. Abada ya'budu ma'budun. Yang dari kata menyembah artinya ilah yang disembah. Maka lahirlah namanya tauhid apa? Tauhidul ilah, atau biasa orang namakan dengan tauhid uluhiyah. Pahami ya? Tauhid uluhiyah. Tauhid menunggalkan yang disembah. Kalau dikatakan tauhid rububiyah, menunggalkan Rabb. Apa artinya Rabb? Sudah kita terangkan yang lalu kan? Rabb artinya pencipta, pemberi rezeki, pengatur, sayyid, pemilik dan seterusnya. Jadi ketika kita bertauhid rububiyah artinya menunggalkan Rabb. Menunggalkan pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya. Siapa yang kemudian dijadikan Rabb yang sesungguhnya, itulah yang disembah. Karena yang berhak untuk disembah adalah Rabb. Ya makanya beliau mengatakan apa di situ? Idza qila laka man rabbuk. Ini pelan-pelan saja karena ini intinya ya, kalau keliru ya nanti pembahasan yang berikutnya semuanya keliru. Man rabbuk? Rabbi Allah. Siapa itu Allah? Alladzi rabbani. Yang menciptakan saya, yang memberi rezeki kepada saya, yang mengatur saya. Wa rabba jami'il alamin. Dan pemberi rezeki, pencipta, pengatur, pemilik seluruh alam. Karena dia Rabbku dan Rabb seluruh alam, maka dialah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu. Tidak ada sesembahanku yang lain selain daripada dia. Paham di sini ya? Kemudian beliau berdalil ayat yang selalu kita baca setiap sholat. Ayat yang kedua ya. Kalau bismillah dikatakan ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Ya kan ringkas-ringkas. Kalau dalil kan banyak sekali. Tapi sengaja dipilih yang ringkas, yang mudah dan mencocoki apa yang disebut. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdu artinya pujian. Tapi alhamdu ini pujian yang spesifik. Karena bahasa Arab itu pujian banyak. Bisa alhamdu, bisa al-madhu, bisa as-sana'u dan seterusnya. Tapi alhamdu tidak dikatakan pujian kecuali pujian itu diiringi dengan mahabbah, kecintaan. Diiringi dengan pengagungan. Ya. Diiringi dengan pemuliaan. Kadang kita memuji makhluk, manusia, dipuji. Tapi kita tidak sukai. Kenapa dipuji? Ya karena ada kepentingan. Karena dia bosku. Nah, kalau datang saya puji. Nah. Kadang diagungkan, tapi pura-pura. Ya kan? Pura-pura. Tunduk-tunduk karena takut dipecat atau ingin naik pangkat dan seterusnya. Dimuliakan ya karena kebetulan dia jadi pemimpin. Nanti kalau sudah turun jadi pemimpin ya dihinakan lagi kan begitu. Tapi Allah dipuji tidak dikatakan alham kalau tidak dicintai. Ya karena itu tauhid asalnya itu kecintaan. Makanya iman itu tidak akan sempurna kecuali nanti Allah yang paling dicintai dari segala yang dicintai. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kemudian Allah dimuliakan, ta'zim diagungkan. Karena dialah yang berhak untuk diagungkan. Kenapa diagungkan? Karena dia Rabbul Alamin. Pemilik negara saja diagungkan, apalagi Rabbul Alamin. Dia pemilik negara tanda kutip sementara 5 tahun. Itu pun dia memiliki pemilikannya terbatas, untuk mengatur terbatas. Tapi Allah pemilik alam dari awal sampai akhir. Tidak pernah diganti dan tidak akan tergantikan selamanya. Iya. Kemudian Allah ditakzim, diagungkan. Kenapa Allah diagungkan? Ya karena segala nikmat datangnya dari Allah. Makanya sebelumnya dikatakan bahwa alladzi rabbani wa rabba jamil alamin bi apa? Bi ni'amihi. Dengan nikmatnya. Nikmat ini fasilitas kalau bahasa kita sekarang ya. Fasilitas. Allah memfasilitasi makhluknya semenjak diciptakannya. Diberikan terus fasilitas sampai mati. Makanya dia tidak akan mati sampai dia nikmati seluruh fasilitas yang Allah sudah tentukan baginya. Ya makanya Allah dicintai karena dia yang memberi fasilitas. Pengurus di sini dicintai kenapa? Karena menyiapkan fasilitas, bukan pemilik fasilitas. Pemilik pun tanda kutip, karena sudah ada, bukan? Nanti kita bahas, bukan mengadakan dari yang tidak ada, hanya menyiapkan saja, mengatur. Jadi Allah dicintai karena nikmatnya, Allah diagungkan karena nikmatnya yang tidak pernah putus, dan seterusnya. Ya. Itu namanya pujian. Ya. Makanya puncak pujian ketika orang mengerti nikmat Allah, sudah kita terangkan yang lalu,
Ada namanya hissiyah ya. Nikmat Allah, nikmat dunia. Dan ada nikmat apa? Ma'nawiyah. Maka kesempurnaan nikmat ketika dua-duanya didapatkan. Barang kita sehat, apalagi makanan kita cukup, ya, pakaian kita lebih, dan banyak lagi lebih-lebih yang lain. Itu namanya nikmat hissiyah, nikmat panca indera yang kita rasakan dengan panca indera kita. Mata, telinga, hidung, tangan dan seterusnya. Dan ada maknawi, nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh perasaan dan hati. Nah, itulah nikmat apa? Rohani. Mana di antara dua nikmat ini yang paling besar? Nikmat rohani. Dan di antara nikmat rohani yang paling besar, inilah nikmat tauhid. Banyak orang merasa ketika misalnya berzikir sampai hilang akal, merasa rohaninya bagus, padahal itu mengikuti perasaan belaka. Ya, karena Nabi tidak pernah hilang akal kalau berzikir, tambah bagus akalnya. Makanya Nabi karena bagus akalnya bisa perang. Makanya orang kafir itu tahu, kalau dihidupkan orang sufi bagus, karena mereka suka kehilangan akal. Iya, makanya tidak diperangi sebagaimana memerangi ahlus sunnah, ahlus tauhid. Karena ahlus tauhid itu selalu akalnya bagus, tidak gampang dibodoh-bodohi. Kenapa? Ya karena tauhidnya bagus. Tambah bagus zikirnya, tambah bagus tauhidnya, bukan tambah hilang tauhidnya. Pahami ya? Ya, nikmat maknawi. Ya. Kalau disuruh milih, umpama terjadi, dan kadang-kadang terjadi. Kalau harus kehilangan dari salah satu nikmat ini, yang mana yang dipilih? Nikmat hissiyah atau maknawiyah? Ya, kalau secara teori ya, karena tauhid itu bukan teori, walaupun diteorikan dulu, diilmui dulu. Ya, nikmat lebih baik kehilangan nikmat hissiyah daripada maknawiyah. Makanya Nabi selalu berdoa dan sering berdoa, Allahumma la taj'al musibati fi dini. Allahumma la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpaku pada agamaku, karena ini nikmat maknawi. Paham? Kalau semakin bagus imannya seseorang, bagus tauhidnya, ditimpa musibah hissiyahnya, maknawinya semakin bagus. Dan itu proses yang harus dilalui. Hilang hartanya, tambah bagus keyakinannya. Karena tujuannya Allah menguji itu untuk menaikkan nikmat ini. Nikmat rohani. Ya, nikmat hati. Kehilangan istri, jangan bilang gampang diganti. Kalau ganti nikmat hissiyahnya mudah. Tapi menaikkan derajat nikmat rohani itu yang berat dan susah. Ya.
Tapi itulah yang diinginkan dengan musibah tersebut. Kehilangan harta benda, banjir, atau apa saja. Ini hilang, ini yang naik. Tapi yang celaka kalau ini yang hilang, ini yang naik. Paling celaka kalau hilang semuanya. Orang kehilangan istrinya, kehilangan juga imannya. Iya kan? Orang kehilangan harta bendanya, juga kehilangan agamanya. Ya, jadi Nabi berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpaku itu pada agamaku. Karena itu yang paling berharga. Dan itulah nanti yang dibawa menghadap kepada Allah. Bukan nikmat hissiyah yang dibawa menghadap kepada Allah. Ya, makanya beliau mengatakan, Rabbku adalah yang mendidik saya, mendidik seluruh alam dengan segala fasilitasnya. Baru kemudian beliau ingin fasilitas apa yang paling bagus, yang menaikkan derajat manusia supaya mencapai derajat setinggi mungkin yang bisa dia capai. Baru kemudian dia mengatakan apa? Fahuwa ma'budi. Itulah yang saya sembah. Yang memberi saya seluruh fasilitas. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang, misalnya ke sungai, coba tanya, penghuni sungai itu fasilitas apa yang diberikan kepadamu? Fasilitas apa? Maka kalau dia sebut fasilitas-fasilitas, itu semuanya persangkaan saja. Kalau Allah kan jelas fasilitasnya. Kamu hidup, ya fasilitas dari Allah. Kamu makan, tidak bisa kamu hitung kan? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau ingin hitung-hitung nikmat, fasilitas dari Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Maka manusia itu makhluk yang aneh, yang memberi fasilitas tidak disembah, yang disembah yang tidak memberi fasilitas. Makanya kesyirikan itu membuat akal terbalik. Orang bertauhid itu membuat akalnya sehat, semakin sehat. Yang memberi fasilitas tidak disyukuri. Yang tidak memberi fasilitas disyukuri. Dibawakan songkolo, dibawakan kambing. Tiba hari raya Idul Adha, tidak ada uang untuk menyembelih kambing. Ya, manusia itu makhluk yang aneh. Ya, jadi semua penyebabnya itu karena tidak mengerti tauhid. Padahal ini adalah perkara yang paling dasar. Sudah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-alam alam. Bukan alim ya, alam. Ini jamak dari alam. Alam ini semua yang ada selain daripada Allah, semuanya alam. Selain daripada Allah juga akan disebutkan setelahnya adalah alam. Manusia adalah alam, jin adalah alam, lautan alam, ikan, tumbuhan alam, ya kan? Semuanya alam. Dinamakan alam. Kenapa dinamakan alam? Karena ini menunjukkan, artinya alam itu petunjuk. Petunjuk tentang siapa?
Rabb. Bertanya tentang apa? Rabb, pencipta, pemberi rezeki, pengatur. Makanya dikatakan alam. Jadi kalau kita ini mengaku bagian dari alam yang diciptakan oleh Allah, berarti kita harus mengakui Allah itu Rabb. Tidak bisa tidak. Ya. Walaupun nanti ada yang mengingkari, tapi dia mengingkari hanya ucapannya. Karena kita ini bagian dari alam. Maka seluruh alam ini itu menunjukkan tentang Allah Rabbul Alamin. Apa saja? Ya, nanti akan kita bahas secara terperinci walaupun ringkas. Amin ya. Berarti kalau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tauhid apa? Tauhid ya rububiyah. Ketika orang sudah mengakui tauhid rububiyah, maka mengharuskan dia mengakui tauhid uluhiyah. Karena yang berhak untuk dijadikan sesembahan adalah yang punya hak rububiyah. Jadi kuncinya di situ. Kenapa tidak boleh ada kesyirikan? Tauhid rububiyah dulu. Kenapa tidak boleh ada tauhid kesyirikan dalam tauhid rububiyah? Karena tadi semua yang ada ini selain daripada Allah adalah alam. Adalah alam, bukan Rabb. Berarti asalnya memang dia tidak punya hak untuk dijadikan Rabb. Maka dia tidak berhak apalagi untuk diibadahi. Karena kalau mau diibadahi, dia harus jadi Rabb dulu. Adakah selain daripada Allah Rabb? Tidak ada. Karena Allah Rabbul Alamin. Ya. Berarti asalnya memang dia tidak punya hak. Makanya dikatakan kesyirikan itu dosa yang paling besar karena mengambil haknya Allah. Haknya Allah yang diambil. Sementara hak itu tidak bisa diambil. Dan tidak mungkin bisa diambil. Hanya dibuat-buat sedemikian rupa. Sudah sampai sini ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau kita salat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya harus dipahami tadi. Saya puji Allah karena saya cintai, karena saya agungkan, saya muliakan, karena semua nikmat datangnya dari Allah Rabbul Alamin, yang mencipta, memiliki, memberi rezeki, mengatur seluruh alam dengan segala nikmatnya. Jadi kalau orang mengatakan, misalnya membaca surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu makna lain dari atau kata lain dari kata nikmat. Ala itu artinya nikmat. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Dusta yang paling besar apa? Dusta yang paling besar ya membuat sekutu bagi Allah. Kalau orang mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Ya urusan dunia 50-50, dustanya apa? Tapi kalau kita buat dusta kepada Allah, itu sudah pasti dustanya. Tidak ada lagi kalimat mungkin dusta, bisa tidak, bisa begini, tidak ada. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin. Ya makanya orang yang berbuat kesyirikan itu faqad ihtamala buhtanan azima. Dia telah membuat kedustaan yang sangat luar biasa.
Makanya kenapa dia diperangi paling awal? Kenapa dia didakwai paling susah? Karena semua kuncinya kembali ke situ. Dari awal sampai akhir. Jadi dikatakan hidup kita ini gagal kalau kita gagal mengetahui ini. Kalau gagal tidak tahu berarti gagal pula mengamalkannya. Berarti gagal hidup kita. Kalau sampai mati tidak tahu siapa yang disembah. Atau dia menyembah, betul dia menyembah tapi juga menyembah kepada yang lain, berarti hidupnya gagal. Karena tidak sampai kepada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sampai kepada tujuannya kan? Tapi walaupun nikmat usia kita kurang, sakit, bujangan terus, ya, tapi kalau bertauhid tetap sampai pada tujuan apanya? Penciptaannya. Berarti dia berhasil. Sudah ya? Kemudian kita bahas sedikit tentang tauhid rububiyah. Kita bahas lebih mendalam sedikit. Karena tauhid rububiyah itu adalah pondasi, asas untuk tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Kaidahnya ulama, ya kaidahnya orang yang keliru dalam tauhid uluhiyah karena dia tidak memberi kadar tauhid rububiyah sesuai dengan kadarnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Jadi ketika dia keliru di sini karena dia tidak berikan haknya dengan sempurna dalam tauhid rububiyah. Walaupun dia mengakui tauhid rububiyah, tapi dia tidak memberikan haknya sesuai dengan kadarnya. Ada yang kurang, ada yang keliru dari pemahaman dia tentang tauhid rububiyah. Nah, maka yang paling pertama ketika membahas tauhid rububiyah, karena ini adalah asas, ini adalah dasar, maka harus ditetapkan dahulu tentang adanya Allah. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu penting? Ya, karena tidak mungkin meyakini tauhid rububiyah kalau tidak meyakini Allah itu ada. Dan sekarang muncul banyak manusia yang memproklamirkan dirinya sama dengan Fir'aun. Ateis. Tidak mengakui adanya Tuhan. Yang zaman-zaman dahulu tidak dikenal. Kecuali nama-nama orang tertentu saja. Seperti Fir'aun, Namrud, dan yang lain-lainnya. Tapi sekarang kalau kita baca ya, misalnya penduduk Eropa, kalau di sensus, walaupun sebagiannya mengatakan mereka agama Kristen misalnya, tapi kalau didetailkan lebih banyak yang ateis. Lebih banyak yang ateis daripada yang beragama. Di Jepang lebih banyak ateis, walaupun ada yang mengatakan agamanya apa, Shinto atau penyembah apa, tapi lebih banyak yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, jadi ketika ini harus dibahas, bagaimana menetapkan adanya Allah,
Maka itu untuk membantah dua kelompok sekaligus. Kelompok yang pertama, kelompok yang mengakui rububiyah, tetapi memalingkan maknanya sebagian dari rububiyah tersebut. Seperti orang-orang sufi atau sejenisnya yang mengatakan bahwa ada wali-wali atau apapun yang mereka berikan nama yang bisa mengatur sebagian alam. Ya, sebagian alam atau sebagian urusan dari alam ini ada wali atau kutub atau apa mereka namakan yang mengatur alam. Itu kesyirikan dalam tauhid ya rububiyah. Kemudian yang kedua ini kelompok ateis yang sekarang mulai banyak pengikutnya di mana-mana. Orang sudah bosan beragama. Ya, yang dulu tidak dikenal kelompok tersebut kecuali nama-nama tertentu. Dan menyebar ya. Menyebar syubhatnya di mana-mana. Tidak meyakini adanya Tuhan. Atau menganggap agama itu hanya urusan akhirat saja. Ya. Padahal kalau tauhid rububiyah bukan urusan akhirat saja. Hujan siapa yang ngatur? Jadi jangan disangka bahwa tauhid itu mengatur urusan dunia, hanya mengatur urusan ibadah kita ya. Kan sebagian orang menyangka begitu. Kalau agama itu dipakai mengatur urusan peribadatan kita atau pemerintahan berdasarkan syariat. Ya itu bagian. Tapi sebenarnya yang paling awal bagaimana masyarakat ini tauhidnya benar. Termasuk ketika turun hujan, banjir, atau seperti sekarang pandemi. Tidak pernah orang singgung. Ya. Atau hampir ya jarang sekali disinggung. Bahwa yang mengatur itu siapa? Ya Allah Rabbul Alamin. Selalu dicari saja apa penyebabnya. Apa sebabnya itu ada pandemi? Oh mungkin dari apa ini kelelawar, mungkin. Nah. Diputar-putar terus. Selalu itu saja. Sehingga manusia dibuat lupa bahwa ada yang lebih sakti ya kalau bahasanya ya, yang mengatur semuanya Rabbul Alamin. Allah yang menginginkan terjadi itu. Apakah dari kelelawar disengaja atau tidak, diciptakan atau tidak, tetap yang menentukan adalah ya Rabbul Alamin. Jadi manusia dijauhkan. Itu kan tauhid rububiyah sebenarnya. Ya, tauhid rububiyah. Pencipta itu penyakit siapa? Ya Allah. Sebagaimana pencipta obatnya juga ya Allah kan. Manusia cuma cari-cari di alam ini mana yang cocok obatnya. Bukan dia yang menciptakan obat. Dia cuma meracik saja apa yang sudah ada. Itu kan semuanya nikmat di alam. Baru dijadikan obat. Iya, jadi ini yang pertama ya. Diakui tentang adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan menetapkan tentang adanya Allah itu banyak dalilnya. Yang pertama dalil syariat. Kalau orang yang tidak meyakini syariat kan tidak perlu dibahas. Dan banyak sekali ayat yang membahas hal tersebut. Yang kedua dalil fitrah. Fitrah adalah apa yang Allah sudah tetapkan dan tanamkan pada makhluk. Itu namanya fitrah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah sudah tanamkan, tidak bisa dicabut. Ya, tidak bisa dirubah. Walaupun nanti ada sebagian manusia yang berubah dari fitrahnya, tapi asalnya itu ada. Ya, dan itu ada pada semua manusia. Apa fitrahnya manusia bahwa Allah itu ada?
Ada yang bisa jawab? Hah? Apa fitrahnya kita? Sehingga kita ini secara fitrah mengakui Allah itu ada. Hah? Yang paling mudah. Hah? Adanya kita diciptakan. Sebelum, kalau orang tidak tahu atau mengingkari, saya tidak diciptakan oleh Allah. Seperti orang ateis. Tidak mengakui adanya Allah. Jadi fitrah manusia itu paling nampak dan paling mudah diketahui ketika ada musibah, ada kesusahan, ada kesulitan, maka dia akan kembali kepada fitrahnya. Ya. Kalau secara manusia, anak, siapa yang paling pertama diingat? Kalau fitrahnya masih baik. Kalau dari sisi makhluk, siapa? Ibunya. Ya kan? Biar kita ini sudah tua sekalipun, sudah jadi bapak juga atau sudah jadi kakek, kalau sakit ingat ibu. Padahal itu makhluk. Kenapa? Karena dia yang paling dekat, yang paling banyak memberi nikmat pengasuhan kepada kita. Maka kita selalu ingat. Tapi kepada pencipta lebih jelas lagi. Kadang seperti tadi saya katakan, kadang mulutnya tidak mengakui, tapi kenyataan perbuatannya, apa yang dia lakukan, itu menunjukkan bahwa dia ingat Rabb-nya. Dan itu disinggung dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Wa idza massal insana ad-dur. Berulang. Wa idza massal insana ad-dur. Da'ana li jambihi. Au qa'idan au qa'iman. Kalau manusia itu ditimpa kesusahan, dia berdoa. Walaupun dia tidak mengangkat tangannya. Tapi kenyataan apa yang dia perbuat menunjukkan dia berdoa. Apakah ketika berbaring atau duduk atau ketika dia berdiri. Dalam ayat yang lain dikatakan wa idza massal insana ad-durru da'a rabbahu muniban ilaihi. Kalau dia ditimpa musibah, dia akan berdoa kepada Rabb-nya, kembali kepada Rabb-nya. Ya, kembali kepada Allah. Karena itu orang musyrik tauhidnya paling bagus kapan? Kalau ditimpa musibah. Ya kan? Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Kembali kepada Allah. Kalau di tengah lautan ombak besar tidak ada yang mampu menyelamatkan, pasti dia kembali kepada Allah. Itu fitrah. Tidak bisa diingkari oleh ya siapapun. Walaupun kadang mereka itu sembunyikan. Tapi kenyataannya tidak. Ya. Karena itu kalau kita nanti lihat kisah siapa? Fir'aun laknatullahi alaih. Fir'aun. Yang paling diabadikan dalam Al-Quran, penentang paling besar tentang adanya Allah. Sampai disuruh pembesarnya atau orang-orang pintarnya untuk membuat bangunan yang tinggi untuk melihat Rabb-nya Musa. Saking sombongnya ya. Tapi ketika mau meninggal, dia juga mengakui. Dia mengakui. Kenapa?
Karena itulah puncaknya kesusahan. Qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Baru dia sadar. Tapi sudah ya terlambat. Jadi itu fitrah. Dan pasti semua manusia akan merasakan yang namanya kesusahan. Karena hidup ini tidak dikatakan hidup kalau tidak ada susahnya. Hah? Jadi kalau ada orang tidak mau susah, ya tidak usah hidup. Tapi tidak mungkin tidak mau hidup, sudah terlanjur hidup. Ya, makanya hidup itu untuk melewati kesusahan demi kesusahan. Supaya nanti dapat kenikmatan yang tidak ada lagi kesusahan. Ya. Tetapi orang yang beriman itu seperti mana tadi, adanya kesusahan itu untuk mendapatkan nikmat rohani. Jadi orang mukmin kan begitu, ajaban li amril mukmin. Fa inna amrahu kullahu khair. Ditimpa kesusahan tambah bagus imannya. Ditimpa kenikmatan juga tambah bagus imannya. Jadi selalu pendidikannya Allah itu untuk menaikkan imannya. Ya, makanya fungsi tarbiyah itu untuk meningkatkan iman. Kenapa kita mau belajar? Untuk apa belajar? Hah? Untuk apa belajar? Ya, untuk meningkatkan iman. Untuk memperbaiki tauhid. Itu tujuannya. Berarti kalau bertambah kita punya ilmu, tidak bertambah iman, berarti ada yang keliru dari ilmu yang kita pelajari. Ya. Apalagi kalau bertambah ilmu tapi berkurang keyakinan. Berarti ilmunya yang salah. Atau ilmunya benar tapi dia tidak amalkan. Karena amal itu yang menambah keyakinan. Kalau tidak diamalkan hanya ada di kepala saja. Tidak masuk ke dalam hati. Nah, karena itu kewajiban pertama kan begitu, berilmu dan beramal. Karena kalau ilmu tidak diamalkan, tidak menambah keyakinan. Nanti akan kita tambahkan dialognya Fir'aun dengan Musa tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkait juga dengan keyakinan. Ya, keyakinan. Yang terakhir, jamaah sekalian, jadi tadi kita belajar untuk apa? Beramal untuk menambah keimanan. Makanya orang-orang kafir yang paling dimusuhi orang yang belajar agama. Kenapa? Kenapa kira-kira yang paling dimusuhi orang yang belajar agama? Agama yang benar. Karena kalau orang belajar agama yang benar, bertambah bagus keyakinannya. Makanya dia tidak mau fasilitasi kalau belajar agama yang benar. Tapi kalau belajar ilmu dunia, dia dukung. Karena umumnya tidak menambah keyakinannya. Biasa-biasa saja. Bahkan kadang melupakan keyakinannya. Sementara yang paling susah dihadapi, karena itu sejarah membuktikannya dan sejarah akan selalu berulang. Sejarah akan selalu berulang. Karena Allah sudah menetapkan begitu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapati pada perputaran sejarah itu akan ada perubahan. Selalu akan kembali. Sudah sampai ujungnya akan kembali. Sampai ujungnya akan kembali. Berputar terus. Jadi yang paling susah dihadapi adalah
orang yang belajar agama yang benar. Karena mereka tidak mengejar dunia, mereka tidak mengejar jabatan, tidak mengejar macam-macam. Tapi mereka mengejar akhirat. Ya, tidak ada yang mampu mengalahkan orang yang mengejar akhirat. Ya. Ya karena itu kalau ingin membangkitkan umat, bisa kembali kepada sejarahnya. Satu-satunya jalan adalah kembali membangkitkan agar mereka kembali semangat mempelajari agamanya yang benar. Bukan sekedar mempelajari agama, tapi mempelajari agamanya yang benar. Dan itu dimulai dengan belajar tauhid yang benar. Ya, kalau tidak, ya akan berputar-putar begitu saja. Tidak akan kembali lagi kepada sejarahnya. Menunggu lagi generasi berikutnya yang kembali kepada agamanya. Ya karena itu para ulama berpesan sebagai penutup, kalau kita belajar atau kita berdakwah, jangan kita merasa agama yang butuh kita. Jangan kita merasa agama yang butuh kita. Tapi kita yang butuh agama. Karena agama itu selamat punya Allah. Agama yang jamin bahwa akan ada terus, agama ini tidak akan hilang. Ya, jadi kalau orang menganggap dia yang dibutuhkan oleh agama, yang lebih baik tinggal di rumahnya tidur. Tapi kita yang butuh agama, karena kita yang mau selamat dan tidak bisa selamat kalau kita tidak tahu agama. Ya, kita yang butuh berdakwah. Karena kalau kita berdakwah kita bisa selamat dan bisa menyelamatkan orang lain. Bukan terbalik. Ya, bukan terbalik. Kenapa kita mau menikah? Untuk selamat. Jangan mengatakan karena dia cinta sama saya, kalau saya tidak nikahi bunuh diri dia. Ya. Itu orang tidak tahu agama. Tapi supaya saya selamat, agamaku selamat. Dan itu adalah jalan agama. Ya. Jangan mengatakan karena saya butuh, makanya banyak orang bunuh diri. Nah, kalau yang dibutuhkan sudah hilang, bercerai. Walaupun dia bilang sebelumnya sehidup semati. Nah, karena bukan pendorongnya adalah agama untuk selamat. Nah, biar tidak saling cinta, kalau agama selamat. Daripada saling cinta, bukan karena agama tidak selamat. Ya. Nah nanti kita tambahkan ya, karena waktu sudah masuk. InsyaAllah nanti kita tambahkan tentang tauhid rububiyah, dalilnya ya, tentang secara akal, secara hissiyah, supaya lebih mendalam sedikit pemahaman kita tentang tauhid rububiyah. Kalau di Jamiah itu belajar tauhid rububiyah itu 1 semester. Tauhid rububiyah saja. Ya kita mungkin 2 kali pertemuan saja. Ya insyaallah taala biidznillah, Allah alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.